2 dengan materi yang pertama yaitu dongeng, dan ada tambahan materi baru yaitu yang kedua yaitu kata sapaan ya. Nah, sebelum kita belajar kata sapaan, Us akan berdongeng dulu untuk kalian. Ceritanya masih tetap tentang fabel. Masih ingat fabel itu apa ya? Fabel itu cerita yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia ya. Tokohnya hewan, hewannya berbicara. Jadi hewannya seperti manusia juga, memiliki sifat. Lalu sifatnya bisa baik atau buruk, dan hewannya yang menjadi tokoh utama. Nah, kita saksikan ya. Silakan kalian dengarkan dongeng dari Uskidis tentang Kiki dan Kiku. Nah, ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. "Selamat pagi matahari yang baik," sapa Kiki ramah. "Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas puncak pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum, bagaimana rasanya?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi," kata Kiki sambil menepuk dada. "Kalau begitu, aku akan makan cacing," kata Kiku penasaran. "Kau akan cari cacing di mana?" ajak Kiki. Aku tidak tahu," sahut Kiku malu. "Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok," ujar Kiki. "Baiklah," kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menguap dan menutup matanya. "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais cacing banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Seketika, Kiku yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. "Petok, petok, ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. "Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati," kata Kiki. "Tapi burung sejati selalu bangun pagi sebelum matahari terbit," kata Kiki. "Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat," kata Kiku. "Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi," kata Kiki. "Tentu. Kalau begitu
terbang. 1, 2, 3. Seru Kiki. Kedua burung itu pun melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, itulah dongeng tentang Kiki dan Kiku. Jadi tujuannya si Kiki ini adalah ingin mengajak si Kiku bangun pagi agar hidupnya lebih sehat. Yuk, kalian juga harus harus rajin bangun pagi. Karena bangun pagi itu menyehatkan buat kalian, ya nak ya. Nah, setelah ini silakan kerjakan dulu soal ya yang ada di buku BBD kalian yang sudah ada ya. Nah, setelah selesai mengerjakan soalnya, kalian perhatikan lagi video ini. Kita akan membahas kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa ya. Jadi ketika kita menyapa orang itu kita bisa menggunakan kata sapaan ya, menyapa orang lain dengan sopan. Macam-macam kata sapaan kita bisa lihat pada PPT. Istilah dalam sebuah kekerabatan kita bisa panggil dengan bapak, adik, saudara, kakek, kak, tante, dan sebagainya. Biasanya kita kalau panggil ayah kita ayah, nah, ibu atau mama, atau panggil bude kita, nah kita itu adalah contoh kata sapaan. Nah, ada juga nama, baik itu nama kita sendiri atau nama orang lain. Contohnya Bu Ratna. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai kata sapaan. Nah, ini tata cara penulisan kata sapaan itu menggunakan huruf kapital. Jadi hurufnya besar. Contohnya, selamat siang Bapak dan Ibu. Bapak dan ibunya itu besar. Itu menandakan bahwa itu adalah kata sapaan. Ya, kalau bapak ibunya tidak besar, hurufnya tidak besar, berarti itu bukan kata sapaan. Sebagai contoh kalimat kedua, di situ ada kata adik sudah kelas berapa. Nah, itu adik hanya menggunakan huruf kapital. Itu tandanya bahwa kalimat kedua ini adalah kata sapaan. Nah, A-nya besar dalam kata adik, berarti itu adalah kata sapaan. Nah, kita juga bisa belajar dari contoh berikut ini juga. Ini adalah menemukan kata sapaan pada dongeng. Nah, kita tadi sudah belajar dongeng Kiki dan Kiku. Tadi pada awal dongeng, Kiki sedang mengobrol dengan matahari. Lalu Kiki menyapa matahari dengan kata sapaan, selamat pagi matahari yang baik. Nah, M pada kata matahari dituliskan dengan huruf kapital, M-nya besar. Itu tandanya kata tersebut adalah kata sapaan. Sama seperti jawaban matahari. Matahari menjawab, selamat pagi juga Kiki. Nah, Kiki pada kata kalimat tersebut juga merupakan kata sapaan. Nah, jika kalian menemukan matahari tetapi M-nya tidak huruf kapital, berarti itu bukan kata sapaan. Jadi yang harus kalian ingat, jika nanti menemukan kata ayah, ibu, bude, kata sapaan lainnya yang menggunakan huruf kapital, berarti itu adalah kata sapaan. Ya, ingat tadi kata sapaan, kata yang digunakan untuk menyapa orang lain. Selamat pagi kakek. Nah, itu merupakan kata sapaan. K-nya pasti besar kakeknya, ya. Setelah ini silakan kerjakan buku PPD kalian. Jika ada yang belum paham, silakan WA US, silakan tanyakan ke US ya. US akan jawab nanti kalau ada yang belum paham. Sekian penjelasan dari US. US harap kalian paham materi hari ini. Sampai jumpa